Oke guys, balik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Sekarang hari Jumat 7 April 2023. Oke, libur ya. ISG kemarin turun 0,392%. Oke, nggak masalah. Ya, hari ini gue mau bahas dividennya Bank BJBR ya, Bank Jawa Barat. Di mana bagi dividen Rp 104. Nah, ini guys yang gue bilang ya. Gue percaya kalau lu dari tahun lalu udah tanam di saham-saham yang membagikan dividen ya. Lu meskipun di IHSG sekarang susah tembus di 7.000, di 6.700, 6.800 balik lagi gitu-gitu ya. Investasi lu tetap meningkat. Kenapa? Kenapa gue bilang gitu ya? Karena lu dapat dividen. Dividen tuh tidak dihitung guys. Di IHSG nggak dihitung. IHSG tuh hanya hitung dari total apa? Secara kasarnya istilahnya capital gain-nya doang dari setiap saham. Dividennya nggak dihitung di situ. Jadi angka 6.700 gue bisa bilang tidak mencerminkan tidak 100% lah mencerminkan kondisi IHSG yang sebenarnya karena dividen tidak dihitung. Jadi bisa terjadi bahwa kesannya IHSG itu turun atau stuck tapi investasi lu tetap naik. Salah satu pengamannya apa ya? Dividen. Ya, salah satu yang membuat lo investasi lo masih tetap naik ya dividen. Nah, makanya dari zaman jebot gue saranin lo adalah di perusahaan yang membagikan dividen ya. Karena bagi gue dividen itu ya itu satu pengaman investasi lo. Ya. Dan kedua, bagi gue itu dividen itu pembuktian lah. Laporan itu perusahaan duitnya ada, guys. Bukan hanya catatan kosong. Catatan kosong laporan keuangan ya itu bisa dibagus-bagusin sih bisa, semua bisa. Tapi pembuktiannya adalah duitnya ada nggak? Nah, kalau ketika dia bagikan dividen duitnya ada ya itu udah bukan lagi omong kosong gitu loh. Gitu maksud gue guys ya. Jadi secara nggak langsung lu bisa ngukur perusahaan ini bagus apa enggak dari dia bagi dividen atau enggak. Kalau perusahaan dia nggak bagi dividen berarti terlalu banyak misteri di dalam sana. Contoh maaf ya, GIAA, Garuda. Di laporan keuangannya untung terus. Tapi kok nggak pernah bagi dividen? Nah, kita kan tanda tanya. Ya enggak? Akhirnya penuh misteri gitu kan? Ya enggak? SVB Bank di Amerika itu yang roboh kemarin banget, itu dari tahun 94 udah nggak pernah lagi bagi dividen sampai sekarang. Jadi kita nggak tahu nih laporan keuangan dia yang selama ini bagus bener nggak? Tahu-tahu roboh aja. Nah gitu guys. Jadi kalau menurut gue dividen itu pengaman lah investasi lo ya. Dan lo hari ini gue bahas BJBR dan ini selamat buat lo yang bagi ke megang saham BJBR di harga berapa? 104 ya, berarti 104 lu kemarin gue prediksi 110 meleset dikit nggak masalah, tipis-tipis. Ya dapat yield 7,7% ya di harga segede guys, ya betul nggak sih? Di harga sekarang 104 dibagi 13,85. Ya 7,5% malah di harga sekarang ya 7,5%. Ini jauh lebih gede daripada lu bikin kos-kosan. Ya jauh lebih gede. Atau lu ngontrakin lah. Ya gue nggak tahu lah apakah di luar sana ada yang bisa ngontrakin dengan yield 8% ya dan 7% ya at least. Setahu gue sampai saat ini gue baru nemu sih sekitar 6% yang tinggi ya. Itu udah termasuk yang tinggi loh. Rata-rata bahkan ada yang di bawah itu. Kenapa gue ini gue coba ngajak terutama lu yang baru buka bikin video gue ya. Coba diajak gue ajak berpikir, coba sedikit berpikir. Oke, lu bikin kontrakan rumah ya. Gue kemarin nonton salah satu YouTuber ya lumayan terkenal ya. Yang bahas soal properti segala macam. Dia bilang return kontrakan properti lah. Istilahnya lu kontrak properti ya. Misalnya, bahkan ya untuk apartemen yang di harga 1,2 M ya. Orang paling bentar bisa ngontrak paling 60 juta per bulan ya. Kata dia loh. Ini kata dia bukan kata gue. Berarti itu yield paling banter 5%. Bahkan sering terjadi kasusnya di bawah itu. Ya 60. Dia bilang yang menentukan harga misalnya nih kontrakan rumah itu ya menentukan siapa sih sebenarnya ownernya bukan dia bilang yang menentukan masyarakat pembelinya daya belinya karena lo maksa misalnya dia kasih kasus ya
apartemen 1,2 M, lu mau maksa dapat return 100 juta per bulan. Lu pasang tarif tuh 1 juta per bulan, per tahun. Ya, 1 juta per tahun, kontrak segitu ya. Siapa yang mau kontrak, ditanya. Nah, habis itu. Nah, jadi hampir nggak ada ya, makanya 60 juta, ketika 60 juta itu adalah harga yang dihargai oleh masyarakat. Ya, jadi sekitar dapat rank lu 5%-an lah. Gue pernah dapat sih nemu yang kontrakan yang 6% itu ada, tapi jarang juga pun udah jarang ya. Bukan jarang sih, istilahnya udah termasuk tinggi lah, 6%. Nah, ya jadi harga itu yang menentukan masyarakat ya. Kalau lu misalnya bikin kontrakan ya, bukan kita. Tergantung daya beli masyarakat ya, akan balik lagi ke hukum supply dan demand. Yang menentukan demand ini siapa? Yang menentukan demand ini ya daya beli masyarakat. Kalau kita maksa apartemen 1,2 M dan mau return 100 juta per tahun ya susah laku kontrakannya. Nah, yang gue anggap kenapa saham itu menurut gue better ya, coba better. Pertama, lu ada perusahaan yang kayak gini, yieldnya 7,5%. BJBR ada. Bahkan ada yang kaget-kagetannya, bos. Kaget-kagetannya ya, misalnya ITMG kemarin 16% total. ITMG dalam setahun ini udah bagian 24 atau 25% yieldnya. Ada. Di saham tuh yang kaget-kagetan gitu ada. Ya. Dan secara capital gain bisa terbang juga, tinggi banget itu ada di saham. Nah, di saham tuh yang gue bikin menurut gue lebih better ya, saham itu liquid guys, jauh lebih liquid. Nah, timbang misalnya lu di properti gitu ya, jauh lebih liquid. Lu mau cairin kapan aja itu duit, basically bisa, ya, pada dasarnya bisa, ya. Dan biasanya bisa, memang bisa, karena rame ya, di saham itu kan rame ya, intinya lu jual, udah ada pembeli yang standby. Dasarnya lebih gampang daripada lu menjual sebuah rumah. Ya. Nah, itu yang gua, dan di saham itu duitnya juga ada dalam power lu lah. Ada di dalam kuasa lu. Gue pernah dengar satu cerita, wah tapi kan ada yang bilang, wah rumah kan harganya bakal selalu naik, bos. Teorinya begitu, nih gue pernah dengar cerita nih guys ya, ini cerita. Terus sih dia kasih komen ya. Dia beli rumah di Rawamangun 400 juta tahun 98. Sekarang di atas kertas katanya sih rumah dia udah 4 miliar ya harganya. Tapi dia bilang waktu dia jual udah setahun lebih kagak laku-laku. Ya enggak. Jadi dia kasih tahu ke pembaca komennya itu, dia bilang, ya secara teori di atas kertas mungkin 4 miliar, tapi siapa yang mau beli gitu loh. Ya, berat. Kalau mau cepat laku gue harus banting harga, dia bilang ya, banting harga mungkin ke 3M atau bahkan 2M baru mungkin ada yang mau. Ya tapi dia bilang ya itulah, jadi nggak seindah yang lu bilang rumah selalu naik tiap tahun, nggak seindah kenyataannya juga gitu loh. Ya. Nah, kalau di saham, kalau menurut gua ya lebih real lah. Menurut gua lebih real harganya dan lebih gampang dicairkan. Kalau memang dia lagi naik 200%, misalnya anggaplah 200%, ya pembelinya banyak itu ya lu bisa cairkan itu. Nah, itu kalau menurut gua ya. Ya itu ya menurut gua, dan lu dapat dividennya juga jelas. Tapi tentunya lu jangan ikutin permainan ala-ala gorengan bandar itu ya. Ya, ini yang gue ngomong buat yang benar-benar pemula. Kalau lu baru nonton video gue, hati-hati di saham ya. Kalau lu ikutin yang model-model main-main saham gorengan ya lu cepet bangkrut lah istilahnya. Oke, BJBR. Jadi banyak ngomong gue. Kemudiannya kapan ya? Dia bagikan DPR 49% ya. 47%, lebih kecil dari tahun lalu sih DPR ya. Tapi angkanya lebih gede dan lo dapatnya lebih gede ya. Nggak masalah sih, 7,7 tuh gede banget bos, yang seperti tadi gue bilang ya. Gede banget. 7,7. Nah, BJBR ini termasuk yang harganya secara capital gain lumayan stabil ya. Turunnya nggak parah, naiknya juga lambat juga sih sebenarnya. Ya, tapi ya ini cocok buat lo yang nggak terlalu suka naik turun gitu ya. Karena yang ada di sini rata-rata emang ngincer dividennya doang. Ya seperti tadi, daripada dia bangun kos-kosan lebih baik gue taruh di BJBR gitu loh. Dapatnya lebih gede, ya nggak?
daripada gue bikin kontrakan. Nggak perlu, kalau kontrakan kan lo pasti namanya ada penyusutan lah, penyusutan. Istilah kata bangunannya kan semakin bapuk gitu, penyusutan kan. Nah itu ada yang perlu lagi dirapikan, segala macam lah. Kalau lo taruh di saham di BJBR nggak perlu hal-hal kayak begitu. Ada. Nah lebih simpel, pasarnya lebih simpel lah. Ya. Oke, RP 104 ya. Berarti DPR sekitar 49%. Ya, selamat sih ya buat lo yang megang saham BJBR. Jadi meskipun IHSG ini bisa dikatakan dalam berapa bulan ini tidak bergerak di kisaran 6.700 sampai 6.900, tapi ternyata lo tetap dapat return dari dividen. Nah, dividennya BJBR hasilnya apa? Lu macam-macam lah. Mungkin lo ada yang mau pakai buat dana lebaran, ya nggak? Dana lebaran, THR, ada yang mungkin mau investasikan lagi ya macam-macam. Terserah, namanya investasi menurut gua harus ada return. Harus ada dividen. Namanya investasi, kalau nggak ada itu menurut gua gimana ya? Ya mirip-mirip, hampir mirip, agak gambling gitu, hampir mirip lah. Gambling lah. Ya. Dan nanti dia bagian di sekitar Komdetnya tanggal berapa sih? Oh. Memang 2023, Bos. 17 April ya, guys. Jadi lo yang mau dapat dividen BJBR, paling telat lo harus punya tanggal 17 April baru dapat tercatat. Wah, nanti dividen trap gimana, Bos? Wah. Gini, gue sering baca ya postingan trader, maaf ya. Bukan, ini sih gue rasa bukan trader senior yang ngomong nih. Biasanya trader baru nih. Ya, kalau buat apa nih misalnya, buat apa nih dapat dividen 7%, nanti ARB-nya juga 7%. Wah, sama aja, Bang, nggak ada untungnya. Nah, ini pola pikir yang menurut gua keliru ya, menurut gua, guys ya. Keliru. Gini loh, BJBR itu paling banter juga turun ya pasti habis namanya ex-date pasti turun. Tapi itu dua hal yang berbeda loh. Saham lo kan tetap, misalnya lo punya 1000 lot di BJBR. 1000 lotnya itu kan tetap tidak berkurang. 1000 lotnya itu beranak, menghasilkan buah. Buahnya lo petik. Buahnya bisa lo pakai beli saham baru. 1000 lotnya tetap. Oh, tapi kan harganya turun, bro. Betul. Tapi kan lo tunggu berapa bulan lagi, itu pasti kan naik lagi ke harga semula. Itu udah terjadi, BJBR selalu begitu. Ya. Turun, nanti dia balik lagi. Gue ingat banget BNGA kemarin. Waktu bagi dividen turun, jebrot. Sampai ke 900. Ini contoh ya. Tahun lalu, nah ini kisah tahun lalu lah. Nggak lama. Belum lama masih bisa kita cerita-ceritain. Gimana dia nih? Tahun lalu. Ini kalau gue nggak salah nih ya. Nih, ini contoh nih. Ini kalau gue nggak salah kemarin ini ya. Tanggal komdet dia bagi dividen kan BNGA kan naik tuh. Sampai ke sekitar sini lah 1.200-an lah kalau gue nggak salah ya. Ini contoh aja nih. Contoh aja. Ya. ARB dong, habis ex-date dong, ambil dividen kan. ARB lagi. Kebetulan memang marketnya lagi fear waktu itu, bener-bener lagi apa? Suku bunga itu segala macam lah. Turun sampai ke titik terendah 900. Pernah 900. Ini saya nggak tercatat nih, pokoknya pernah 900 nih barang. Justru ketika 900 turun, itu sarana lu masuk. Ya. Sekarang lo lihat di berapa? 1.300. Kenapa? Ini basically perusahaan bagus ya. Memang apa ya, jangka panjangnya berpikirnya harus jangka panjang gitu. Jangan jangka harian gitu loh. Lu ambil tujuan hari ini, besok mau cari lagi, lu jual apa cari lagi apa yang cuan, lu pasti banyak lossnya kayak begitu. Sedangkan kalau lu main santai kayak begini ya, lu udah dapat dividen nih. Tahun lalu nih ya, lu udah dapat dividen 6%-an kalau gua nggak salah. Jebol kan? Jebol, ya lu slow aja. Nah, kalau lo ada duit dingin serap di harga seginian nih, waktu dia murah 900.000 nih, ya. Sekarang lo udah untung 30%, tambah dividen yang kemarin berarti 36%. Tambah lagi dividen sekarang, nanti dia mau bagi mungkin sekitar 7% lagi.
Udah 45% lo return. Ya nggak? Udah 45 dan lebih santai guys. Nah, untungnya apa sih keuntungan seorang investor lagi? Jiwa lo lebih stabil. Lebih stabil. Ya lu kan beda bos, lu nyangkut di saham kayak BRI, BNGL lagi merah beda kondisi psikologis ya daripada lu nyangkut di saham gorengan, beda banget. Ya jiwa lu lebih stabil, ya nggak? Kalau lu di gorengan lagi merah-merah ya jiwa lu makin nggak stabil kan. Ya tingkat seseorang untuk menahan gangguan ya, apa ya, goncangan itu kan beda-beda. Ada yang mungkin lu ketika los di gorengan bisa bikin gila, bisa gila. Ya jangan gila dulu lah, stres habis stres depresi, ya habis depresi ya skizo, apa udah mulai dengar suara-suara bisikan gaib kan, ya udah mulai gila itu. Ya kalau udah ya stres juga kalau berkepanjangan ya mengganggu imun tubuh kan, nanti lo bisa kena gula darah segala macam. Ya itulah, kalau menurut gue investor jauh lebih tenang dari jadi investor jauh lebih tenang lah menurut gue secara mental dan kesehatan. Kan ada kan pepatahnya, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat lah. Jiwa sehatin dulu. Gue juga dulu awal-awal mau jadi trader juga gue udah pernah rasain awal-awal jadi trader tuh ya jantungan lah ya. Jantungan. Nggak menang nggak stabil ya nggak. Lu kalau jadi trader kan gitu kan. Lu menang nggak stabil. Menang lu bingung nih, wah gue jual apa enggak nih, wah nggak stabil. Karena kan lu tahu nih pasti bakal turun kan. Wah turun, jual apa enggak nih ya. Menang jiwa lu nggak stabil, kalah lebih nggak stabil, lebih terguncang gitu. Jadi menang aja terguncang, kalah terguncang. Kalau investor kan ya menang slow aja, ya turun slow aja. Ya naik slow aja, turun slow aja. Ya, yang pasti dapat dividen. Nah, itu ya terserah sih lo mau pilih gaya yang mana. Nggak, jangan terlalu diambil hati omongan gue guys. Ya gue cuma bikin jok-jokan aja, lucu-lucuan gitu. Oke. Ya, gue rasa gitu guys. Nanti kita lihat laporan keuangan dia terbaru BJBR gimana di pengasak, biasanya keluar bulan Mei guys, habis lebaran lah. Bulan-bulan Mei ya kita lihat. Kalau meningkat lagi ya akan terus. Dia tidak, tahun depan bisa berpotensi dia tidak lagi membagikan 104. Ya enggak, dividennya naik terus kan pelan-pelan, 90, 89, 94, 95, 19, karena 104 naik terus bos dividennya. Untung loh. Ya enggak, naik terus. Apalagi suku bunga nih sekarang lagi naik terus ya guys, naik terus. Harusnya sih untung gede BJBR. Harusnya. Nah, oke, gitu aja guys untuk BJBR. Selamat buat lo yang pegang, lo dapat dana lebaran. Date-nya tadi ada berapa? 14 ya. Sebelum lebaran lah. Kayaknya dibayarnya habis lebaran deh. Yang sebelum lebaran tuh BRI. BRI cairnya tanggal 14. Sama Mandiri ya. Oke, gitu aja. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena datang. Nggak bisa bohong.